Barengan sama Oracle Card Indonesia teman-teman ya di readingan kali ini. Dan kita bakalan baca buat kalian semua teman-teman Scorpio dimanapun kalian berada. Siapa sih sosok yang ya nyesel banget mungkin gitu kan, terus abis gitu haru gitu ya, atau mungkin terluka ya, teramat sangat dalam karena perlakuannya ya kepada kamu teman-teman. Jadi kadang ada ya, ya seperti itu. Nah kita bakal lihat ya siapa sih dia, ciri-cirinya kayak apa, dan apa hubungannya sama kamu teman-teman, serta apa yang dilakukan dia, dan apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan untuk menghadapi hal-hal tersebut. Oke ya, kita bakalan baca untuk general reading ya. Jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengernya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pastinya jadi positif dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh teman-teman ya, dengan senang hati. Nah private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak email ya. Email ada di oraclecardindonesia@gmail.com sama condition berlaku. Dan juga buat teman-teman semua yang masih belum pada subscribe di channel 1, 2, 3 nya Oracle Card Indonesia, mari segera subscribe. Karena apa? Karena sayang banget buat dilewatkan ya. Jadi channel 1, 2, 3 tuh konsepnya berbeda-beda teman-teman ya. Dan di channel 1, 2 ada readingan kan ya. Yang ketiga itu ada Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Jadi audio sound therapy yang memang kita buat untuk kalian semua yang pengen menerapi diri ke arah yang jauh lebih baik tapi masih nggak tahu nih caranya kayak gimana. Nah caranya kayak gimana kalian kepoin aja di sana ya. Oke, kita baca yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia. Just remember for subscribe, like, and giving a positive comment. So I'm gonna play a beautiful world for you, Scorpio ya. Kita bakalan lihat siapa ya. Kita lihat dulu nih siapa siapa Libra, Capricorn, Cancer ya. Sionya bisa jadi sio anjing, sio kerbau, sio kambing teman-teman. Dan besar kemungkinan ini adalah keluarga ya. Dari tadi kok keluarga melulu ya kayaknya aku bacanya. Dari zodiak yang lain juga kebanyakan munculnya keluarga teman-teman ya. Keluarga banget. Dan ya ada cerita-cerita tentang apa ya, kayak merasa dikhianati ya, tapi bukan dikhianati selingkuh gitu tuh enggak teman-teman ya, tapi lebih ke kayak apa ya, waktu. Jadi pengorbanan waktu yang sangat luar biasa ya. Lalu juga tapi ada potensi juga sih ya ke arah perselingkuhan, hanya saja ya masih belum terlalu dalam gitu ya. Ada perselingkuhan tapi masih belum terlalu dalam. Jadi awalnya ini cerita tentang gak ada waktu ya. Cerita gak ada waktu ya, pekerja yang terlalu keras tapi masih belum bisa memanage waktu dengan baik. Pada akhirnya apa? Keteteran dan komunikasi jelek banget ya, rusak banget teman-teman. Dan ketemu dengan orang yang mungkin memberikan perasaan-perasaan nyaman gitu ya, padahal gak kalah luar biasa apa yang sudah kamu lakukan selama ini untuk dia gitu ya. Kamu sudah berkorban waktu ya, kamu sudah berkorban segala sesuatu hal, melakukan yang terbaik pula gitu kan. Awalnya dia juga begitu teman-teman ya, kerja gitu kan ya untuk ceritanya itu keluarga gitu kan ya, untuk keluarga segala sesuatu hal. Tapi karena mungkin gitu kan ya, tuntutan dari kamu juga dan dari keluarga juga teman-teman yang bawa untuk kayak tetap harus kerja ya, tetapi juga nggak boleh yang namanya lupa sama keluarga gitu. Artinya waktunya tuh dibagi lah gitu loh, jangan cuma kerja aja. Dan dipikirnya dia merasa bahwa dia tuh kayak dituduh bahwa cuman seneng-seneng doang, tapi kerjaan
Ya masa sih sampai segitunya gitu loh teman-teman, sampai nggak bisa punya waktu dan lain sebagainya. Jadi ceritanya sih seperti itu, sehingga ada pelarian gitu ya. Dan kebetulan ya memang orangnya agak-agak sedikit baperan gitu kan ya, agak-agak sedikit sensitif, perasa. Jadi kalau misalkan dia omongin kayak begitu ya pastilah gitu kan ya, berasanya itu kayak nggak dihargai gitu loh teman-teman ya, nggak dihargai. Terus abis gitu juga nyenggol ego dan gengsinya dia ya, sebagai mungkin ya kepala keluarga juga bisa mungkin ya, karena ini kan keluarga nih teman-teman ya. Bisa saja kepada kayak seseorang yang apa ya, kayak seseorang yang sudah melakukan yang terbaik tapi malah nggak dihargain ya, ibaratnya kayak begitu. Karena pekerjaan sudah melakukan yang terbaik tapi kayak nggak dihargain gitu ya, kayak dicengin, kok cuman segitu doang. Tapi apa namanya, waktu yang harus diberikan itu lebih banyak gitu. Sebenarnya kan bisa aja gitu loh ya, dapatnya lebih banyak dengan waktu yang sudah dikorbankan selama ini. Nah, hal-hal seperti ini, kata-kata seperti ini yang kayak menyinggung perasaan gitu loh. Padahal kalau misalkan dilihat dari sudut pandang yang luas ya, kamu tuh juga nggak kalah luar biasa gitu, sudah melakukan yang terbaik pula gitu loh untuk keluarga. Hanya saja memang seperti itu ya guys, kadang-kadang ya kadang-kadang seperti itu. Nah, orang ini ya bisa jadi adalah ya, tetap keluarga gitu kan, tapi bisa jadi adalah suami, atau bisa jadi adalah istri, atau bisa jadi adalah orang tua ya, bisa jadi sih teman-teman ya, atau mungkin keluarga yang memang menanggung tanggung jawab, seperti itu sih ya. Jadi sometimes terjadi hal-hal seperti ini teman-teman ya. Oke, orangnya tuh egonya luar biasa ya, egonya luar biasa tapi pinter gitu ya. Kalau kita bilang dia pinter banget gitu, keuangan juga sebenarnya nggak jadi masalah ya. Dia tuh bisa mengolah rezekinya tuh banyak orang ini teman-teman. Cuman ya itu dia, emosinya yang luar biasa, temperamennya itu kayak kayak apa ya, nggak mau disalahin, nggak mau dengerin orang gitu kan. Dan arogan, otoriter teman-teman ya, berasa yang paling bener dan paling gengsi banget for saying sorry ya. Jadi nggak mungkin, kayak agak susah buat dia tuh saying sorry, padahal dalam hatinya dia yang paling dalam dia tahu dia salah gitu. Dia menyesal, pastinya menyesal, cuman entah kenapa keluarnya itu hanya gengsi dan gengsi aja gitu sih. Orangnya kurang lebih typically orang yang emosinya luar biasa, gampang banget kesulut teman-teman. Ini kayak kayak petasan ya, jadi disulut dikit bisa ngamuk gitu loh ya, seperti itu. Nah ya. Oke, kalau kita lihat di sini ya, orang ini agak-agak sedikit empatinya kurang ya, kalaupun berada di satu rumah gitu ya sama kamu lagi kerjaannya banyak banget yang dikerjakan ya, boro-boro gitu kan ya, ngebantuin ya teman-teman juga enggak gitu ya. Karena dia merasa bahwa dia yang paling gitu ya, terbeban sendiri gitu loh, yang sudah melakukan yang terbaik gitu loh teman-teman ya. Sedangkan jadi dia ini juga kayak harus hierarki ya orangnya ya, benar-benar struktural banget ya. Ini tugas kamu, ini tugas kamu, ini tugas aku. Agak-agak sedikit kurang bisa empati gitu ya. Dia menganggap bahwa semua orang itu punya duty atau apa ya, kayak tanggung jawabnya masing-masing, yang ya udah itu kan kerjaan lu gitu loh, kerjaanku udah selesai dan saatnya aku sekarang kayak begini gitu kan, duduk dan menikmati dan bla 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 bla. Jadi kalau misalkan kamu belum selesai, ya udah selesaiin gitu loh ya. Tidak membantu ya. Ini orang yang typically seperti ini, agak susah disentuh ya teman-teman, karena dia tuh orangnya cukup introvert ya, tertutup banget. Dan kalau ada apa-apa itu nggak susah untuk berbagi secara emosi atau secara apa ya, itu dia lah ya. Jadi semua tuh kayak berasa dia yang harus selesaiin, dia yang harus tanggung dan sebagainya. Dia agak susah untuk melihat bahwa orang-orang sekitarnya dia tuh juga ngebantu gitu. Sometimes ya orang tuh kayak gitu loh. Sudah dibantu kadang-kadang merasa bahwa segala sesuatu yang sudah dilakukan itu ya adalah
dia gitu yang mengerjakan gitu, orang lain yang kecil-kecil ini nggak dilihat gitu loh teman-teman ya, sometimes ya seperti itu ya. Nah, dia menyesal karena apa ya? Menyesalnya karena ya kalau dibilang terlalu sibuk kerja juga iya gitu kan ya. Lalu kalau dibilang di sini juga ada potensi-potensi ya kan, terjebak di hal-hal yang sifatnya itu hubungan-hubungan yang berbahaya ini ya teman-teman ya, sehingga hidup dengan ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri gitu kan. Dia merasa bersalah karena gini, dia kan merasa nggak ada yang ngerti nih teman-teman ya, karena ada sebenarnya miss ya antara maunya kamu dan maunya dia itu berbeda, sehingga dia merasa nggak dimengerti dan ketemu dengan orang lain gitu kan ya, mencoba untuk menjalin suatu hubungan dan dia tahu bahwa dia salah sebenarnya gitu kan, tapi untungnya ini masih di awal, masih di permukaan ya, masih belum yang namanya terlalu jauh ya terjerumus. Mungkin untuk beberapa teman-teman mungkin ada yang sudah terjerumus, tapi ini kalau misalkan dilihat di sini potensinya masih belum terlalu ya teman-teman, masih kayak dari 1 sampai 10 gitu kan, 10 tuh terjerumus banget itu. Dia masih yang namanya di 2 gitu atau 3. Sudah salah sih gitu kan, sudah salah tapi ya belum terlalu dalam gitu loh teman-teman ya. Dan dia tahu bahwa itu tuh salah gitu, dan apa yang bakal dilakukan dan yang sebaiknya kamu lakukan ya. Kalau kita lihat di sini besar kemungkinan ya hubungan sesaat ya teman-teman ya, hubungan sesaat tapi nantinya akan kembali sih teman-teman ya, karena dia juga bakalan tahu ya akan ada perbaikan ya terutama kalau dilihat di sini sih potensinya lebih ke komunikasi yang diperbaiki ya, bahwa itu adalah hubungan-hubungan sesaat yang kayak pelarian ya teman-teman ya, kejenuhan sesaat ketemu dengan orang yang merasa tepat gitu ya, padahal end up-nya juga sama aja ya. Ketika kita mau berselingkuh dengan seseorang teman-teman, percaya deh satu hal, awalnya doang yang indah gitu, entar-entarnya gitu kan kalau misalkan kepentok masalah, jatuhnya juga bakalan sama gitu loh ya. Mau siapapun orangnya, kalau kita tidak melakukan perubahan sama diri kita sendiri, end up-nya bakalan sama ya, masalahnya pun juga bakalan sama ya kalau kita nggak berbenah diri seperti itu. Oke ya, ini cerita kamu ya, buat kalian yang sedang mengalami hal-hal seperti ini, hubungannya lagi bermasalah ya dengan seseorang, ada cheating, perselingkuhan dan lain sebagainya. Kalau ada masalah dengan pasangan kamu ya, kalau ada masalah di keluarga kamu teman-teman, larinya jangan keluar ya, jangan keluar. Kalaupun kamu masih belum sanggup untuk melepaskan atau ibaratnya melepaskan semua beban masalah-masalah tersebut dengan bicara, duduk dan lain sebagainya, ambil waktu sejenak ya. Tidak terhubung atau gak usah curhat sama yang lain-lain teman-teman, apalagi lawan jenis gitu kan ya, atau seseorang yang bukan lawan jenis tapi mengundang hawa-hawa gitu kan, kompor hawa-hawa perselingkuhan ya. Lebih baik gak sih ya, cukup dengarkan kata hati yang paling dalam, renungkan baik-baik, olah gitu kan ya. Ya sosok yang otoritas kalau memang kalian mau sharing gitu kan, nanya nasihat dan lain sebagainya, yang memang bener-bener sosok yang bukan lawan jenis atau seseorang yang bakal berakibat atau punya atensi gitu ya, seperti itu. Oke ya teman-teman. Seperti itu, kita bakalan jumpa lagi ya di next time Lajari di dengan sebuah Kartu Indonesia dengan cerita-cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, dan pastinya ya zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.